Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas isu-isu teologis dalam Perjanjian Lama, khususnya bicara tentang Allah dan sifat-sifat yang dimiliki. Tahukah saudara bahwa seringkali banyak orang yang salah memahami Allah dalam Perjanjian Lama? Dan tentulah ada banyak teori atau pandangan tentang Allah dalam Perjanjian Lama. Namun, beberapa catatan penting misalnya yang bisa kita kemukakan antara lain, Allah dalam Perjanjian Lama itu Allah yang berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Salah satu perbedaan itu dilihat oleh banyak orang bahwa Allah dalam Perjanjian Lama itu Allah yang kejam dan sadis. Sedangkan Allah dalam Perjanjian Baru adalah Allah yang mengasihi. Ada banyak contoh ayat-ayat atau teks-teks dalam Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang dipakai untuk menunjukkan bahwa Allah dalam Perjanjian Lama itu Allah yang sadis dan kejam. Contoh misalnya ketika Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk membinasakan seluruh penduduk kota Kanaan. Itu contoh yang pertama. Berkali-kali Tuhan katakan. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan juga memerintahkan Saul untuk membunuh seluruh orang Amalek. Apakah itu orang dewasa, laki-laki, perempuan, anak-anak, seluruh sampai hewan-hewan yang mereka pelihara harus dibinasakan. Dan ini mereka katakan bertentangan sesungguhnya dengan hakikat Allah. Bukankah Allah yang kudus, Allah yang mengasihi, Allah yang dalam hukumnya yang ke-6 katakan jangan membunuh. Sementara Allah sendiri memerintahkan untuk membunuh. Tentu pemakaian ayat-ayat yang tidak pada konteksnya, atau pemahaman teks-teks firman Tuhan yang tidak utuh atau komprehensif, bisa jadi akhirnya melahirkan pandangan Allah yang berbeda dengan Allah dalam Perjanjian Baru. Allah PL berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah di dalam PL itu Allah yang berubah-ubah. Sehingga seringkali ya, dalam kitab Kejadian pasal 6 ya, kemudian di kitab-kitab lain ya, di kitab Yunus, di kitab Ulangan, seringkali kita mendengar istilah Allah menyesal. Bukankah ini salah satu indikasi Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang berubah-ubah? Kali ini, ya, kita akan coba membahas, karena kebetulan memang kita berada dalam kitab Keluaran. Dalam tayangan-tayangan sebelumnya, dalam saat teduh sejenak, episode yang kesekian sampai kesekian, kita juga membahas secara sepintas bagaimana Firaun mengeraskan hatinya. Tetapi yang kita bisa lihat dalam konteks kitab Keluaran di mana Allah memerintahkan Musa dan Harun supaya Firaun membebaskan bangsa Israel dari Mesir hingga mereka bisa beribadah kepadanya. Ya. Tetapi di dalam teks-teks itu kita mendengar berkali-kali, saudara, Allah mengeraskan hati Firaun. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Kalimat ini terus-menerus diulang dalam kitab Keluaran. Saudara tahukah saudara, jika kita salah memahami, seolah-olah
Allah telah menentukan sejak semula sehingga Firaun mengeraskan hatinya. Seolah-olah Firaun itu adalah boneka yang dimana Allah bertindak semena-mena. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 21 misalnya, kita coba membacanya ya. Pasal 4 ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Bagaimana saudara bisa memahami ini? Di satu sisi Tuhan meminta Musa menggunakan tongkatnya berbuat mujizat di depan Firaun supaya Firaun membebaskan bangsa Israel pergi beribadah. Tetapi pada sisi lain Tuhan katakan, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Maka kita lihat ya, di dalam pasal 4 ayat 21, pasal 7 ayat 3, memang Allah berkata bahwa ia sendiri akan mengeraskan hati Firaun. Tetapi bagaimana kita dapat memahami bagian ini dalam kitab Keluaran? Ya, kalau kita membaca dalam pasal 4 ayat 21 dan pasal 7 ayat 3, ya, sesungguhnya kita harus melihat itu dari konteksnya. Apa yang saya maksud konteks? Jadi pasal 4 ayat 21 dan 7 ayat 3, kita harus kembalikan misalnya kepada pasal 3 ayat 19. Jadi ketika Allah katakan, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak memberikan umatku pergi keluar untuk beribadah kepadaku, itu belum terjadi. Itu merupakan satu prediksi. Mengapa Tuhan katakan aku akan mengeraskan hatinya? Sesungguhnya ungkapan ini adalah karena Allah mengenal siapa Firaun. Coba saudara buka pasal 3 ayat 19 dan 20. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Tetapi aku tahu, ya. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Jadi pasal 4 ayat 21, saudara perhatikan, supaya tidak salah memahami. Pasal 7 ayat 3 sampai 4, itu merupakan ucapan seseorang atau pribadi Allah yang tahu siapa Firaun. Karena sesudah itu dia belum melakukan apa yang dia katakan. Ya. Yang ketiga saudara, Firaun secara terus-menerus mengeraskan hatinya. Jadi Allah belum mengeraskan hatinya. Kendati pun dia telah menyaksikan tulah yang pertama. Saudara bisa buka pasal 7 ayat 8 sampai dengan 8 ayat 32. Ya, kemudian yang ketiga, Allah, ini yang paling penting saudara, perhatikan baik-baik supaya tidak salah memahami. Ini yang ketiga, ini paling penting. Allah tidak pernah mengeraskan hati Firaun. Perhatikan ya. Sebelum Firaun sendiri mengeraskan hatinya sebanyak 7 kali. Saudara catat, saudara bisa lihat di PPT nanti. Coba baca nanti pasal 7 ayat 13, ayat 14, ayat 22. Itu dari pasal 7. Pasal 8 ayat 15, ayat 19, ayat 32. Pasal 9 ayat 7. Kemudian, baru sesudah tulah yang ke-6, karena Firaun terus-menerus mengeraskan hatinya, ya, maka Allah sendiri baru bertindak mengeraskan hati Firaun. Karena itu saudara, yang keempat, kita bisa memahami Allah mengeraskan hati Firaun. Pengerasan hati Firaun oleh Allah melewati berbagai proses dan tanda-tanda yang ajaib. Dan tanda-tanda yang ajaib ini diharapkan dapat mengubah hati Firaun supaya dia bertobat. Tetapi pada kenyataannya hal itu tidak terjadi. Coba kita lihat misalnya. Salah satu yang dikatakan, ya, jadi bukan hanya Allah yang mengenal
bukan hanya Musa dan Harun yang melihat kekerasan hati Firaun, tetapi misalnya kalau kita membaca ketika Musa mengumumkan tulah yang ke-8 pada pasal 10 ayat 7, ternyata pegawai-pegawai Firaun pun menasihati Firaun supaya dia tidak berkeras hati. Jadi perhatikan, bukan hanya Allah yang mengenal Firaun orang yang keras hati, tapi pegawai-pegawainya juga menasihati supaya Firaun jangan mengeraskan hatinya, tetapi lebih baik dia membiarkan bangsa Israel pergi, karena kalau tidak, Mesir akan binasa. Itu yang dikatakan dalam pasal 10 ayat yang ke-7. Ya. Kemudian yang kelima, makna dari Allah mengeraskan hati Firaun ialah pengerasan hati Firaun oleh Allah merupakan satu tindakan kedaulatan Allah sendiri. Jadi sebenarnya Allah bebas bertindak karena dia Allah. Tapi perhatikan ya, bahwa Allah tidak pernah bertindak semena-mena seperti yang kita pikirkan. Ya. Dia punya kedaulatan. Oleh karena Firaun tidak bertobat, ya, Allah sendiri menyerahkan atau membuat hati Firaun menjadi keras, oleh karena yang bersangkutan dengan sengaja mengeraskan hatinya. Ini bisa kita bandingkan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-24, di mana Paulus katakan Allah menyerahkan orang-orang yang dengan sengaja tidak mau memuliakan Allah. Ya, bahkan Allah menyerahkan mereka kepada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Jadi dengan demikian saudara, maka jelas dari kelima poin ini kita mengerti sekarang bahwa sesungguhnya kita dapat memahami bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, ya, adalah ketika pertama-tama Firaun sendiri telah mengeraskan hatinya sebanyak 7 kali dengan catatan-catatan tadi. Yang kedua, pengerasan hati Allah oleh Firaun melalui satu proses yang panjang dan tanda-tanda ajaib yang diharapkan dapat mengubah dia, tetapi sesungguhnya itu tidak berubah. Yang ketiga, kekerasan hati Firaun juga diketahui oleh pegawai-pegawainya sehingga dia juga mendapat nasihat dari pegawai-pegawainya supaya dia membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan yang keempat atau yang terakhir, pengerasan hati Firaun itu, ya, melalui satu proses yang panjang. Tidak serta-merta terjadi demikian. Pengerasan hati Firaun itu adalah bentuk tindakan kedaulatan Allah karena, ini catatan yang penting, Firaun tidak bertobat. Dan prinsip Allah mengeraskan hati Firaun sama dengan prinsip yang dipakai oleh Paulus dalam Perjanjian Baru, di mana orang-orang yang dengan sengaja menolak Allah, tidak memuliakan Allah, padahal mereka sudah tahu apa yang dilakukan oleh Allah, maka Allah sendiri akan menyerahkan orang ini pada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Demikian saudara, penjelasan saya tentang bagaimana kita memahami Allah mengeraskan hati Firaun, sehingga sesungguhnya Allah dalam Perjanjian Lama sama dengan Allah dalam Perjanjian Baru. Allah yang satu, bahkan Allah yang sama bagi kita hari ini. Kiranya penjelasan singkat ini bisa memberikan perubahan pemikiran kepada kita untuk kita bisa membaca Perjanjian Lama, memahami Perjanjian Lama, dan di dalamnya kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Kiranya video singkat ini bisa menjadi inspirasi, pencerahan bagi saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.